proses kami untuk mencari informasi dan data-data kirimkan. Apa ini? Ribut di live detektif Conan. Nah ini apa pula? Detektif Conan ini siapa lagi nih? Banyak detektif aja. Detektif Conan, bukannya dia ada di kartun doang tuh, Detektif Conan. Gini bang, tadi Leo live bareng Peter Holly. Ini siapa lagi Peter Holly? Terlalu banyak orang baru, saksi baru bermunculan. Di situ Leo pengen gabung live. Oke, terus sebentar. Pengertian aku Leo ya bang. Leo oke, tenang. Sekarang udah gak ada revolusi, ngamuk si Leo. Ribut bang Leo sama Conan Zuhri. Karena apa? Telepon aja bang Leo. Saya netizen mau takut salah paham nanti. Oke, nanti abis ini aku telepon deh. Bang, kenapa sekarang Hotman duduk bareng Rudiana? Pertanyaan bagus. Jadi memang kami dapat informasi bahwa HPH Hotman Paris Hutapea ada agenda ke Cirebon, mengunjungi salah satu kiai atau pondok pesantren gitu kalau nggak salah. Dan di hari yang sama juga dia melakukan konvers di hadapan media-media lokal yang ada di sana. Dia mengundang turut bersama-sama Pak Rudiana. Pak Rudiana statusnya sebagai ayah korban, dan dia juga turut hadir bersama dengan Vina selaku ayah, Kak Marliana selaku ayah, kakaknya Vina. Jadi dia berupaya untuk menegaskan status dirinya sebagai kembali ke korban. Jadi membalikan esensi kasus ini ke korban. Karena hari-hari ini kita sudah melihat bahwa sudah bergeser kan yang namanya perjuangan keadilan ke para terpidana. Malam bang, oke. Kasmin rumit. Ada salah satu pengacara yang ikut campur kayaknya ya. Leo bang, Leo nggak pantas direndahkan terus. Makasih bang Abi, pernah nge-read DM aku. Nanti saya read ya, coba. Gitu Batak sekali ngamuk. Kenapa sih dia? Ngamuknya gimana nih? Ada yang punya ininya? Ada yang punya videonya nggak? Leo ngamuk, DM. Kasih. Gimana kalau dia ngamuk? Nah. Gitu Batak cantik. Oke. Nah. Segala sesuatu bisa dibicarakan teman-teman. Kenapa semua persoalan lari ke saya ya? Aduh, urusan Kang Tony Peggy baru aja kita mediasi kemarin kan. Terima kasih. Kemarin Leo ngambek yang awal-awal dulu, kita mediasi juga, selesai kasusnya kan, dengan siapa waktu saya sampai lupa tuh, yang katanya dia nggak mau tiktokan lagi. Makasih kabar netizennya. Sekarang ribut lagi. Kemarin Kang Tony udah mau mundur dari pengacara Peggy, kita mediasi lagi, gabung lagi. Ini apakah perlu Abraham Silaban buka konsultasi mediasi nih teman-teman? Terima kasih. Apakah kita jadi mediator aja kerja kita? Coba mediasi ya. Patah hati bang. Lain itu udah membuka jalan karir. Oke. Apakah perlu saya mediasi teman-teman? Gini-gini saya juga berusaha untuk memediasi KDM dengan Peggy loh, biar kalian tahu loh. Di awal sebelum ribut-ribut, yang ada yang ribut sih, nggak ada. Ya cuman ya bahasa doang yang mediasi. Tapi kan ini lebih kepada ini aja, upaya untuk mempersatukan di layar kaca gitu. Jangan-jangan memang kita ditakdirkan untuk menjadi mediator tuh. Aduh. Oke. Mediasi bang sama Leo, oke. Kita dengar dulu ya. Ceritanya gini ya kawan-kawan ya. Kalau dalam kondisi seperti ini, kepalanya boleh panas, hati boleh panas, tapi kepalanya harus dingin, sehingga apapun yang terucap dari mulut kita itu
menyakiti orang lain gitu. Sebisa mungkin saya senetral mungkin akan mengambil posisi dalam kasus ini gitu ya. Nambah kasus baru lagi nih kita. Belum selesai kasus Vina Eki, tambah kita urusan Leo Lucy. Aduh, kan dari awal sudah saya bilang, yang namanya jodoh, kalau bukan jodoh jangan dipaksakan gitu loh. Kalau memang tujuannya adalah buat pertemanan, ya dilanjutkan. Selama itu apa? Selama itu membangun, selama itu memotivasi diri, selama itu membawa kemajuan gitu loh. Tapi kalau sifatnya ujung-ujungnya selalu ada dramaturgi yang membuat kemunduran diri, yang membuat sakit hati, yang membuat nggak mau live TikTok lagi, ya patut dipertimbangkan apakah dilanjutkan atau disudahi gitu loh teman-teman. Bagi saya sesederhana itu. Apapun masalahnya bisa dibicarakan dan dicari solusinya gitu, selama tidak menyakiti. Karena kan fokus perjuangannya awalnya adalah untuk Peggy gitu. Gitu. Nah, yang ada sekarang kan banyak ini urusan yang di luar Peggy sekarang. Intrik-intriknya ini loh. Terima kasih. Niatnya Leo membuka karir untuk Lucy, tapi begitulah. Ya harus dibicarakan baik-baik kan, karir apa yang dimaksud, peluang apa yang dimaksud gitu. Terus nggak bisa juga kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain kan gitu. Nah, kita juga harus dewasa teman-teman ya. Terima kasih. Coba dewasa untuk menyanggapi setiap persoalan gitu. Kadang-kala ya, dalam kondisi seperti itu, orang yang dibutuhkan itu orang yang mengalah gitu. Karena kalau kita dalam posisi dimana kita ingin diperhitungkan, dimana kita ingin dihargai dan lain sebagainya gitu ya, ya susah gitu loh. Karena nanti orientasi kita adalah untuk penghargaan, orientasi kita lah untuk ditinggikan gitu. Kalau saya sih dalam prinsip hidup ya apa ya, hanya Tuhan yang ditinggikan gitu. Kalau saya satu-satunya yang ditinggikan hanya Tuhan. Jadi terlepas dari itu, kalau saya ada orang yang ngomongin yang macam-macam, kalau ada orang yang nggak menghargai apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perjuangkan, berkeringat-keringat kita dan sebagainya, ya biarkan saja gitu loh. Tahu juga Gusti boten sare gitu kan, Tuhan nggak tidur, Tuhan pasti bela gitu gitu loh. Banyak yang ikut campur urusan Leo. Nah, sekarang mereka berdua mau nggak membereskan persoalan berdua aja gitu. Kalau menurut gue ya harus berjiwa besar lah. Mengalah bukan berarti kalah. Kita itu sebagai kita semua lah sebagai laki-laki itu harus banyak mengalah dan harus mampu menguasai diri, mampu menahan diri dari apapun itu. Bang, kalau marah dan lain sebagainya gimana tuh? Ya marah boleh-boleh aja, tapi marahlah pada tempatnya dengan alasan yang tepat gitu. Saya jujur ya, saya marah gitu. Saya pernah marah dan saya suka marah. Saya marah karena apa? Kalau saya marah pada ketidakadilan, saya marah pada ketidakbenaran, saya marah kepada penindasan, saya marah kepada hal-hal yang sifatnya menindas kemanusiaan. Itu saya, teman-teman. Terima kasih Aziza ya. Kalau saya marah seperti itu, apakah salah marah? Ya nggak salah, tapi marahlah pada tempatnya gitu. Marahlah untuk apa? Marahlah bukan untuk membuat sakit hati, marahlah bukan untuk membuat dibenci, marahlah untuk mengoreksi gitu. Kalau seorang pimpinan marah kepada bawahan, sah-sah aja nggak? Ya sah-sah aja. Untuk apa? Untuk mengoreksi tindakan bawahan gitu. Teman-teman nih, saya juga pernah dimarahi, saya juga pernah memarahi gitu. Jadi
ya dalam posisi itu ya kita harus pintar-pintar gitu, memainkan peran kita gitu di situ. Leo sendirian, kan? Leo sendirian. Kalau merasa tersudutkan, apalagi sendirian gitu ya. Poin kita dalam satu hal yang kayak gini ya teman-teman, nih masukkan aja nih. Ketika kita membangun komunikasi gitu ya, seperti itu, dan ada hal-hal gitu yang kita itu nggak harus memenangkan perdebatan. Ada hal-hal kita yang nggak harus harus menguasai keadaan gitu. Ya ada kalanya ya memang kita harus mengalah, udah itu aja, sederhana itu kok ya. Bang Leo nggak terima dibilang menggiring opini padahal niatnya bagus, cuma mengenalkan saja. Hati-hati Pak. Nah, itu Lucy karakter kurang menghargai. Nah, itu penilaian kawan-kawan kan. Apakah aslinya seperti itu? Ya kita juga kan nggak bisa tiba-tiba gitu ya menghakimi. Ngapain Leo nge-gym khawatir terbang barbelnya. Ya janganlah gitu loh, kasihan nanti kalau ada korban yang kena barbel gitu. Saya yakin Leo mampu menguasai diri, udah itu aja, clear. Ini dari kemarin loh, ada apa sih dengan kasus ini kok banyak yang marah-marah ini loh, banyak banget yang marah-marah. Kemarin Kang Tony saya lihat gitu sempat emosi ke Ferry, ayo kita ketemu live kita ketemu. Ujung-ujungnya mau pisah jalan sama Peggy, mau mundur dari pengacara Peggy, marah-marah. Saya lihat emosi, saya lihat waduh, ini ada apa sih, ini kasus kok fokusnya udah bener dari awal kok malah kesini berantakan. Jangan-jangan ada yang menskenariokan. Teman-teman, ada nggak kira-kira penyusup, ada nggak kira-kira yang berusaha untuk membuat keadaan jadi kayak begini gitu? Yang urusannya memang tadi fokus pada satu tujuan, yaitu perjuangan kebenaran dan keadilan, malah sekarang terdistorsi, bergeser ke hal-hal yang remeh-temeh. Saya lihat, terus terang ya, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Ya, saya bukan menganggap kecil apa yang teman-teman anggap penting ya, tapi kalau hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh-temeh membuat kita gampang emosi, membuat kita malah terdistorsi fokus tujuan tadi untuk perjuangan kebenaran dan keadilan terhadap kasus Vina dan Eki. Tapi sekarang kalau udah jadi begini, waduh, kita patut pertanyakan lagi nih, apakah kita masih ingat tujuan awal gitu teman-teman, tujuan awal kasus ini, tujuan awal untuk mengawal kasus ini semua. Sekarang saat semua semakin terbuka, saat makin banyak saksi-saksi bermunculan dan sebagainya, malah makin banyak dramanya gitu. Teman-teman lihat nggak tadi tuh Farah Tabas nangis tuh? Saya baru lihat tuh ada pengacara tuh nangis ketika dia menanyai saksinya gitu. Termasuk saksi yang tadi menangis gitu ya. Kemarin saya juga wawancara Ibtur Diana, menangis juga. Kemarin ada Pitra Romadoni, menangis juga. Ini siapa lagi yang mau menangis nih di forum ini? Ada kalian yang menangis juga di forum ini? Gitu. Sebelumnya yang lain-lain juga menangis lagi. Waduh, makin kesini banyak yang nangis teman-teman. Sekarang Leo disebut emosi, nggak tahu apakah dia juga menangis juga, apakah Lucy juga menangis juga. Ini kok makin banyak nih tangis-tangisan di kasus Vina Eki. Udah kayak sinetron gitu. Ya gimana, sorry to say ya, memang seperti itu teman-teman. Bang Habib redam keributan ya, gimana ya. Kemarin lagi nggak tahu tuh apakah ada yang menangis lagi setelah diajak ketemu sama Kang Tony. Ya gimana ya,
Jangan hamburkan air mata untuk hal yang sia-sia, teman-teman. Itu aja kuncinya. Sekali lagi saya ulang ya. Jangan hamburkan air mata untuk hal yang sia-sia. Hamburkanlah air mata untuk sesuatu yang kita anggap melegakan hati kita. Sesuatu yang kita anggap adalah jeritan kemanusiaan, perjuangan atas ketidakadilan, dan perjuangan akan kebenaran. Menangislah di hadapan yang kuasa, menangislah di hadapan Tuhan, berdoalah kepada Tuhan sembari menangis, teman-teman. Itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mengamburkan air mata untuk hal yang sia-sia, aduh, sayang sekali, teman-teman. Kenapa bawanya